Berikut adalah kisah fiksi mistis tentang gamelan sakral pemanggil Ratu Kidul, yang menggabungkan unsur budaya Jawa, legenda keraton dan dunia gaib. Gamelan sakral pemanggil Ratu Kidul, di balik tembok tua dan lumut yang merayapi dinding-dinding keraton Surakarta, tersimpan sebuah pusaka yang tidak semua orang tahu. Gamelan Sekar Jagad, sebuah seperangkat gamelan tua, yang hanya dibunyikan dalam malam-malam tertentu, yakni pada malam Selasa Kliwon, diiringi doa-doa khusus dari para abdi dalam pilihan. Gamelan ini bukan gamelan biasa. Bunyinya menggetarkan jiwa, seolah-olah bukan hanya manusia yang mendengarnya, melainkan pula para lembut, makhluk dari dimensi lain. Menurut cerita yang beredar di kalangan dalam keraton, gamelan ini pernah digunakan oleh Raja Jawa masa lampau untuk berkomunikasi langsung dengan Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Asal-usul gamelan Sekar Jagad, konon gamelan ini diciptakan oleh seorang empu bernama Empu Surodipuro, atas perintah langsung dari Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Dalam tafakur spiritualnya, Panembahan Senopati bermimpi bertemu sosok wanita berselendang hijau yang sangat cantik. Ia memperkenalkan diri sebagai Ratu Kidul dan menawarkan perjanjian gaib untuk melindungi kerajaan, asalkan dibuatkan alat pemanggil untuk berkomunikasi dengannya. Empu Surodipuro pun menciptakan gamelan dari logam pilihan, besi dari meteor jatuh di Gunung Tidar, dan perunggu dari bekas pusaka kerajaan Majapahit. Setelah selesai, gamelan itu diberi nama Sekar Jagad, karena melambangkan harmoni antara dunia nyata dan dunia gaib. Namun gamelan itu tak bisa dibunyikan sembarangan. Setiap notasinya punya makna. Bila salah tabuh, bukan hanya Ratu Kidul yang datang, tetapi juga pasukan gaibnya yang mengamuk. Pertemuan Raja dan Ratu Laut Selatan. Pada masa pemerintahan Sultan Agong, gamelan ini digunakan untuk pertama kalinya secara ritual penuh. Malam itu langit mendung tapi tidak hujan. Gamelan Sekar Jagad dibunyikan oleh 5 orang dalang pilihan yang sudah puasa mutih selama 7 hari. Musik yang mengalun begitu lambat dan menusuk ke dalam batin. Saat tabuhan terakhir berbunyi, udara menjadi dingin, dan dari dalam pelataran keraton, muncul kabut hijau yang berputar-putar. Dari kabut itu muncullah sosok wanita berwajah jelita, berselendang hijau, berdiri di atas pusaran air yang entah muncul dari mana. "Paduka memanggilku," ucap Ratu Kidul dengan suara menggema. Sultan Agung membungkuk penuh takzim. Disinilah terjadi perjanjian gaib kedua, bahwa selama gamelan ini tetap dijaga dan tidak disalahgunakan, maka Laut Selatan akan selalu melindungi garis keturunan kerajaan Mataram. Rahasia yang dijaga. Sejak saat itu, gamelan Sekar Jagad disimpan dalam ruangan tersembunyi. Tidak sembarang orang boleh melihatnya, apalagi memainkannya. Abdi dalam penjaganya bahkan tidak boleh menikah, dan harus hidup dalam laku tirakat seumur hidup. Episode 2 Tabuh Terlarang. Puluhan tahun telah berlalu, sejak kejadian misterius tahun 62. Namun, gema dari peristiwa itu masih membekas dalam ingatan para abdi dalam keraton. Gamelan Sekar Jagad tidak lagi disentuh, bahkan dilihat pun hanya oleh mereka yang telah mengucap sumpah setia dan menjalani laku prihatin. Tapi nasib berkata lain ketika seorang pemuda bernama Raka, mahasiswa jurusan etnomusikologi dari Yogyakarta, datang membawa surat izin penelitian. Dengan mata berbinar dan penuh antusiasme, Raka memasuki area keraton, membawa kamera, buku catatan, dan alat perekam. Ia telah lama tertarik pada gamelan-gamelan keramat, dan cerita tentang Sekar Jagad menjadi obsesinya. Di luar dugaan, ia mendapat restu dari seorang sesepuh keraton bernama Ki Wiryo Pawestri, abdi dalam sepuh yang mulai renta dan kesepian. Ki Wiryo merasa waktunya sudah dekat dan ingin mewariskan sedikit pengetahuan sebelum ajal menjemput. Tapi syaratnya satu, Nak Raka. Jangan sekali-kali menabuh gamelan itu, pesan Ki Wiryo serius. "Saya hanya ingin merekam bentuk dan sejarahnya, Ki," jawab Raka. Namun rasa ingin tahu seringkali melampaui batas logika. Malam ganjil di keraton. Setelah seminggu menggambar dan mencatat semua detail gamelan, malam itu Raka merasa tidak puas. Dalam hatinya muncul bisikan. "Bagaimana bisa kamu mempelajari musik sakral kalau tak pernah mendengarnya?" Malam itu, tepat malam Jumat Kliwon, Raka menyelinap masuk ke ruangan gamelan, membawa alat perekam dan kamera. Aroma kemenyan samar masih menggantung di udara. Di tengah ruangan, Sekar Jagad berdiri anggun dalam keheningan mistisnya. Dengan tangan gemetar, Raka memegang tabuh kayu. Plong! Satu kali pukulan pada bonang kecil menggetarkan udara. Gema suara itu tidak seperti gamelan biasa. Rasanya seperti suara itu hidup, tang, tang, prang,
Ia mulai menabuh pelan, mengikuti irama yang entah dari mana datangnya. Jarinya bergerak seolah ada yang menuntun. Musik pun mengalun, namun tiba-tiba lampu padam. Ruangan jadi pekat. Kamera jatuh dan alat rekam mati. Lalu dari sudut ruangan terdengar suara langkah kaki, diiringi suara laut. Air merembes dari lantai batu. Dari dalam genangan itu, sosok perempuan muncul, anggun, tinggi, berselendang hijau panjang menjuntai ke lantai. Siapa yang berani memanggilku tanpa restu dan darah suci? Raka tak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya seperti tertusuk ribuan jarum. Matanya terpaku pada sorot mata sang ratu. Bukan mata manusia biasa, melainkan mata yang menyimpan usia ribuan tahun. Pertemuan gaib. Ratu Kidul menatap Raka dalam-dalam, lalu ia berbisik, keturunan darah Jawa yang keras kepala, kau telah membangunkan laut dan laut akan menagih ganti. Tiba-tiba lantai ruangan berubah menjadi pasir pantai. Suara debu rombak dan nyanyian sinden dari dunia tak terlihat menggema. Raka terisap ke dalam pusaran air yang muncul dari tengah ruangan. Berikut adalah episode 3 dari kisah mistis gamelan sakral pemanggil Ratu Kidul, dengan judul Episode 3 Hukuman dari Laut Selatan. Setelah insiden malam itu, keraton menjadi mencekam. Para abdi dalam mengadakan doa rutin selama 7 hari berturut-turut. Namun aura gaib tetap menggantung di langit-langit ruangan gamelan. Bau amis laut dan harum melati liar tak kunjung hilang. Meski sudah disiram kembang setaman dan dupa keramat. Raka masih terbaring kaku. Dokter menyatakan kondisi tubuhnya normal. Tapi jiwanya seperti tidak berada di tempat. Ia hanya berbisik lirih dalam tidur. Tolong, jangan seret aku ke dasar laut. Pertanda-pertanda aneh. Beberapa hari setelah kejadian itu, gelombang pasang menghantam pesisir selatan, dari Cilacap hingga Parangtritis, padahal cuaca cerah tanpa tanda badai. Warga pesisir melaporkan penampakan sosok wanita berambut panjang melayang di atas ombak. Mengenakan kebaya hijau dan tersenyum dingin, nelayan enggan melaut. Anak-anak jatuh sakit misterius. Bahkan seekor kerbau milik penduduk ditemukan mati mengapung di sumur, padahal sumur itu kecil dan tertutup rapat. Di malam Jumat Kliwon berikutnya, 3 abdi dalam penjaga gamelan tiba-tiba hilang. Pagi harinya, mereka ditemukan dalam keadaan linglung di pantai Parangkusumo, dengan pasir, menempel di wajah dan mata terbuka, seperti habis menyaksikan hal yang tak bisa dijelaskan. Satu dari mereka yang masih bisa bicara berkata, kami dibawa ke istana bawah laut. Ratu Kidul marah. Ia menuntut keseimbangan ditegakkan kembali, atau gamelan itu akan mengundang bencana besar. Panggilan para sesepuh. Pihak keraton pun memanggil 4 spiritualis dan juru kunci Laut Selatan. Salah satunya adalah Mbah Darmo Karyo, penjaga pantai Parangtritis yang terkenal memiliki hubungan batin dengan alam gaib. Saat masuk ke ruang gamelan, Mbah Darmo langsung jatuh bersujud. Ia menangis dan berkata, gamelan ini telah dibangunkan tanpa restu. Nadanya telah menyeru hingga kedalaman samudra. Ratu Kidul sudah keluar dari batasnya. Yang bisa menenangkan hanyalah tabuhan suci oleh darah keturunan Mataram. Namun sayangnya, keturunan langsung dari darah Raja Mataram yang tersisa, tidak ada yang berani mendekat ke ruangan gamelan itu. Mereka merasa mimpi buruk menghantui setiap malam. Salah satu dari mereka bermimpi melihat istana bawah laut, megah, berkilau namun penuh tatapan roh-roh wanita yang seperti menangis. Malam ritual tebusan, setelah berbagai diskusi dan meditasi, diputuskan bahwa ritual pemulihan harus dilakukan. Gamelan Sekar Jagat harus dibunyikan kembali, namun kali ini oleh penabuh pilihan yang menjalani laku. Tirakat selama 21 hari. Puasa mute, semedi, dan menyatu dengan energi gamelan. Akhirnya, pilihan jatuh pada seorang sinden sekaligus penabuh wanita bernama Sekar Ayu, keturunan jauh dari Terah Mataram. Ia dikenal bersuara lirih dan bersih hatinya.